Halo pemirsa, kembali lagi di channel berita kami. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Ukraina. Seorang tokoh politik sayap kanan menyerukan agar militer negaranya diubah menjadi apa yang ia sebut sebagai tentara Tuhan. Pernyataan itu sontak memicu perdebatan luas, bahkan di dalam negeri Ukraina sendiri. Ukraina masih berada dalam situasi sulit sejak pecahnya konflik dengan Rusia pada 2022. Pertempuran yang berkepanjangan telah menyebabkan banyak kerugian, baik dari sisi ekonomi maupun jumlah korban. Di tengah kelelahan masyarakat terhadap perang, muncul suara-suara ekstrim dari sebagian kelompok politik yang menuntut perang terus dilanjutkan hingga tuntas. Salah satu yang paling vokal adalah Dmitry Korchinski, tokoh politik sayap kanan dan pemimpin Partai Bratstvo, atau Persaudaraan. Dalam tayangan di kanal YouTube pribadinya, Korchinski menyampaikan pandangan yang kemudian viral di media sosial dan media internasional. Isi pernyataan Korchinski. Dalam siarannya, Korchinski menyebut bahwa militer Ukraina harus menjadi tentara Tuhan, pasukan yang menurutnya akan tak terkalahkan karena mendapat campur tangan ilahi. Ia juga melontarkan klaim bahwa pasukan seperti itu akan mampu melintasi pegunungan Ural dan menaklukkan Siberia, bahkan Cina. Pernyataan tersebut, yang dikutip dari laman RT pada Selasa, 4 November 2025, menimbulkan banyak tanda tanya. Apakah ini sekadar retorika politik untuk membangkitkan semangat nasionalisme, atau bentuk ideologi ekstrim yang berbahaya bagi stabilitas kawasan? Korchinski menegaskan, menurutnya perang tidak boleh dihindari. Ia bahkan menyebut bahwa di balik penderitaan, perang membawa petualangan dan kegembiraan di garis depan. Kalimat inilah yang paling memancing kontroversi. Banyak pihak menilai, pernyataan seperti itu justru bisa memperburuk kelelahan psikologis masyarakat yang sudah lama menghadapi situasi darurat. Tak hanya soal perang, Korchinski juga menyinggung generasi muda Ukraina. Ia meminta agar anak-anak dan remaja tidak meninggalkan negaranya, meski banyak di antara mereka ingin mengungsi ke luar negeri untuk mencari keamanan atau pendidikan. Menurut Korchinski, generasi muda perlu dibesarkan di tanah air agar mencintai bangsa mereka dan membenci musuh. Pernyataan ini juga menuai kritik luas karena dianggap berpotensi menanamkan kebencian sejak dini. Sejumlah psikolog dan tokoh masyarakat Ukraina menilai bahwa pendidikan seharusnya berfokus pada nilai perdamaian dan pemulihan trauma akibat perang, bukan menumbuhkan kebencian. Media Ukraina ramai memberitakan komentar Korchinski. Sebagian kelompok nasionalis mendukungnya, tetapi banyak pula yang mengecam keras pandangan ekstrim tersebut. Pengamat politik dari Universitas Kiev, Olena Kravchuk, menyebut bahwa retorika seperti ini bisa memperkeruh situasi sosial. Rakyat sedang lelah, mereka ingin perdamaian. Saat muncul tokoh yang menyerukan perang terus-menerus, itu bisa menimbulkan ketegangan baru, ujarnya kepada media lokal. Kritik juga datang dari sejumlah anggota parlemen Ukraina. Mereka menegaskan bahwa seruan Korchinski tidak mewakili sikap resmi pemerintah atau parlemen, dan tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang sedang diperjuangkan Ukraina. Beberapa aktivis perdamaian bahkan meminta otoritas Ukraina meninjau kembali izin tayangan politik yang berpotensi menyebarkan ide ekstrim di media sosial. Sementara itu, di garis depan, situasi masih jauh dari tenang. Kementerian Pertahanan Rusia dalam laporannya mengklaim bahwa Ukraina telah kehilangan lebih dari 1,08 juta prajurit tewas atau terluka hingga Februari 2025. Rusia juga mengaku telah membebaskan lebih dari 4.700 km persegi wilayah dan merebut 205 permukiman sepanjang tahun ini. Namun, data tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen, dan pihak Ukraina memiliki versi berbeda. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut bahwa sejak awal perang, sekitar 46.000 tentara Ukraina tewas dan 380.000 terluka. Zelensky juga menegaskan bahwa Ukraina tidak akan menyerahkan wilayah manapun kepada Rusia, dan akan terus berjuang mempertahankan kedaulatan nasionalnya. Meski begitu, masyarakat sipil di Ukraina kini menghadapi beban ekonomi dan sosial yang semakin berat dari pemadaman listrik, kelangkaan bahan bakar, hingga pengungsian besar-besaran ke wilayah barat dan negara tetangga. Pakar hubungan internasional dari Universitas Warsawa, Dr. Tomasz Zieliński, menilai bahwa fenomena tokoh-tokoh politik ekstrim seperti Korchinski merupakan gejala sosial yang muncul saat negara mengalami tekanan besar. Ketika masyarakat mengalami penderitaan jangka panjang, sebagian orang mencari makna religius atau ideologis untuk menjelaskan situasi sulit. Namun, ini bisa berbahaya jika diarahkan ke arah ekstremisme, jelas Zieliński. Menurutnya, seruan seperti tentara Tuhan tidak hanya memperdalam luka perang, tetapi juga bisa mengisolasi Ukraina dari dukungan internasional. Eropa dan Barat mendukung Ukraina karena alasan kemanusiaan dan demokrasi. Jika muncul citra ekstrim atau ide keagamaan yang militan,
Itu bisa mengubah persepsi global terhadap Ukraina, tambahnya. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Ukraina terkait pernyataan Korchinski. Namun, banyak pihak menyerukan agar wacana publik difokuskan pada pemulihan, bukan pada eskalasi perang. Sejumlah lembaga sosial di Kiev bahkan mulai menggalakkan kampanye Ukraina untuk perdamaian, mengajak warga berbicara tentang masa depan tanpa kekerasan dan membangun kembali kehidupan pasca perang. Mereka menilai, masa depan Ukraina tidak akan ditentukan oleh retorika ekstrim, tetapi oleh kemampuan rakyatnya untuk bertahan, berdialog, dan menemukan harapan di tengah keterpurukan. Narasi ini menjadi penting bagi dunia bahwa dalam setiap konflik, suara perdamaian selalu memiliki tempat. Karena di atas segalanya, perang hanyalah luka panjang yang membutuhkan waktu lama untuk disembuhkan.